Kembali di News Pagi pemirsa, di awal bulan suci Ramadan, masyarakat sudah mulai beramai-ramai membeli pakaian untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pasar Tanah Abang menjadi salah satu destinasi belanja untuk berburu baju Hari Raya. Di bulan suci Ramadan kali ini, suasana Pasar Tanah Abang sudah ramai pembeli, pengunjung yang datang dari berbagai macam daerah. Tidak seperti hari biasa, kali ini busana yang diburu kebanyakan merupakan baju muslim untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti. Pilihan desain yang beragam, juga harga yang lebih terjangkau, Pasar Tanah Abang sebagai salah satu destinasi belanja terbesar masyarakat yang tidak pernah sepi pengunjung, terutama di hari libur. Kalau masih awal-awal, masih belum rame. Terus kalau dibeli di Tanah Abang itu karena banyak pilihan dan harga lebih murah. Berbagai pilihan desain baju muslim yang unik dan menarik dapat ditemukan di Pasar Tanah Abang. Kendati demikian, terdapat beberapa jenis pakaian yang lebih banyak menjadi pilihan pembeli agar bisa tampil menarik pada Hari Raya Idul Fitri. Pilihan baju tersebut kemudian menjadi tren di Pasar Tanah Abang ini. Pembeli itu lebih suka baju yang mana ya? Yang lagi tren itu apa? Ini Kak, yang lagi ngetren-ngetren itu yang ada outernya Kak, yang lepas outer-outernya nih kayak gini nih Kak. Nih bagus-bagus nih, ada warna ada ukurannya juga Kak. Jadi macam-macam ya? Iya macam-macam, ada warnanya juga. Kalau di toko ini Bu, harga baju dari yang paling murah sampai paling mahal tuh berapa sih? Kalau yang murah itu satu stylenya ada 150. Salah satu desain yang menjadi incaran pembeli adalah baju gamis dengan outer berhiasan bordir. Diperkirakan baju ini dan juga pakaian tren lainnya yang akan laku keras pada 10 hari menjelang Lebaran tiba. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan selalu disambut antusias seluruh umat muslim dengan berlomba-lomba dalam meraih berkah. Berbagai relawan dan juga komunitas pun beramai-ramai meraih berkah dengan mengadakan kegiatan sosial seperti berbagi takjil, buka puasa bersama hingga kreasi santri. Memeriahkan bulan suci Ramadan, kegiatan kreasi santri diadakan di Pondok Pesantren Al-Aqsa, Kelapa Gading, Jakarta Utara oleh relawan SDG. Kreasi santri kali ini diisi dengan kegiatan lomba cerdas cermat, sambung ayat, dan kuis pengetahuan dan diikuti antusias para santri. Kegiatan ditutup dengan doa bersama disertai pemberian bantuan perlengkapan santri dan bahan pangan. Ratusan paket takjil dibagikan relawan kepada masyarakat di Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara. Selain berbagi takjil, juga digelar buka puasa bersama dan pemberian santunan untuk anak yatim piatu di Pondok Yatim Piatu dan Duafa, Dar El Yakin. Menjalin silaturahmi dan kebersamaan serta berbagi dengan sesama yang membutuhkan menjadi tujuan aksi sosial relawan sahabat Sandi Uno ini. Berbagi di bulan suci Ramadan juga berlangsung di kawasan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Komunitas Warung Tegal Indonesia membagikan takjil dan sarung tangan kepada para pengendara ojol dan para pengguna jalan lainnya. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kepada para ojek online agar tetap selalu sehat dan lancar dalam mencari rezeki. Kegiatan positif meraih berkah di bulan Ramadan juga diadakan komunitas sopir truk Jawa Barat. KST mengajak para sopir truk beserta keluarganya untuk berbuka puasa bersama di daerah Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi. Selain berbuka puasa bersama, juga diberikan santunan dan bantuan berupa alat sholat dan sembako. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, UMKM sahabat Sandi Uno menggelar bazar kuliner Ramadan. Selain berbagi takjil gratis di sepanjang jalanan Kecamatan Aji Barang, sebanyak 10 UMKM diberikan modal berjualan takjil guna menambah pendapatan di bulan suci Ramadan. Selain pemberian modal, juga diajarkan cara mengemas kuliner hingga digital marketing agar penjualan UMKM semakin dikenal masyarakat luas. Informasi lain pemirsa, saling serang dengan batu dan busur panah, sejumlah orang terluka dalam tawuran antar dua kelompok remaja di Goa, Sulawesi Selatan.
Tawuran usai waktu sahur ini terjadi di Jalan Manggarupi, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa pada Minggu pagi dan viral di media sosial. Dua kelompok remaja saling serang dengan batu dan busur panah. Akibatnya, dua warga setempat terluka karena busur panah di bagian kaki dan dada. Penyebab tawuran kedua kelompok ini tidak diketahui, namun menurut warga, tawuran hampir terjadi setiap hari selama bulan Ramadan dan semakin meresahkan. Pasalnya, para pelaku tak segan menyerang warga yang berusaha merekam aksi kedua kelompok yang bertikai. Warga pun berharap aparat berpatroli usai waktu sahur atau di jam yang kerap terjadi tawuran. Oh, siap. Ada busur, ada kena betisnya juga. Busur juga. Berita sekali. Dadanya juga ada Yang, kena, Bu. ya. Yang sempat. Kalau yang dadanya dikena masih pagi-pagi sekali tuh, masih subuh-subuh. Ada juga kena, Bu ya? Iya, dikeroyok di sana, terus diseret ke sana. Ada di sini. Ini bukan baru pertama kejadian, tetapi sudah beberapa kali kejadian yang tempat yang sama di Jalan Manggarupi, Sungai Minahasa. Namun awal permasalahan ini belum mendapatkan yang pasti. Supporter sepak bola kembali terjadi, kali ini antara pendukung PSIS Semarang dengan PSS Sleman. Akibatnya sejumlah ambulans harus masuk ke lapangan untuk mengevakuasi korban luka. Bentrok antar supporter tuan rumah dengan supporter PSS Sleman ini pecah saat babak pertama pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Tanpa diketahui sebabnya, kedua kubu saling lempar di tribun penonton. Bahkan ada penonton yang menyerang lawannya dengan petasan. Tawuran antar supporter di tribun atas Stadion Jatidiri Semarang ini jauh dari jangkauan petugas keamanan. Akibatnya petugas kesulitan meredam aksi anarkisis ini. Petugas hanya bisa mengimbau massa agar meredam emosi dan berhenti untuk saling serang. Akibat saling lempar, sejumlah supporter mendapat pertolongan medis, bahkan sejumlah supporter lain harus dilarikan ke rumah sakit. Pertandingan antara PSIS Semarang dan PSS Sleman berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan PSIS Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Hendak menggelar aksi tawuran, dua kelompok pemuda diamankan petugas Polres Metro Jakarta Timur. Petugas juga menyita barang bukti senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran. Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur langsung menuju kawasan Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur setelah mendapat informasi akan adanya aksi tawuran dari dua kelompok pemuda Minggu dini hari tadi. Setiba di lokasi, petugas mendapati sekelompok pemuda yang sedang berkumpul menunggu lawan. Kehadiran petugas membuat mereka kaget dan beberapa dari mereka melarikan diri serta bersembunyi di dalam warung. Satu persatu, kelompok pemuda ini digeledah. Petugas mendapati dua bilah senjata tajam yang disembunyikan tak jauh dari mereka berkumpul. Dan didapati dua bilah tajam, satu celurit, satu cocor bebek, di mana celurit satu orang mengakui bahwa itu yang membawa untuk melakukan aksi tawuran. Dilakukan pengecekan di handphone mereka yang diamankan, kita dapati bahwa mereka sudah melaksanakan janjian untuk melaksanakan tawuran pagi hari ini. Ke-15 pemuda, 2 diantaranya perempuan, dibawa ke Polsek Cakung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara, salah seorang pemuda merupakan residivis dan baru bebas dari lembaga permasyarakatan dalam kasus yang sama. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Satu orang meninggal dunia dan puluhan orang dilarikan ke rumah sakit usai menyantap kue takjil di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Ada 40 orang yang dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjadi pasca mengkonsumsi kue ipau saat berbuka puasa. Kondisi para pasien umum yang mengalami diare serta muntaber. Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, ditemukan banyak bakteri E. coli. Dalam insiden keracunan makanan ini, satu pasien tidak dapat terselamatkan karena terlambat mendapatkan pertolongan medis. Hingga kini 17 orang harus menjalani perawatan inap, sementara yang lainnya diperbolehkan pulang menjalani rawat jalan. Hasil
hasilnya memang hasil sementara memang banyak kuman E. coli-nya ada di kue tersebut. Kami juga sudah melaporkan ke Balai POM Palangkaraya karena ini adalah kewenangan Balai